Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di area ledakan tempat pelindung klan, Jin awalnya melayang dengan tongkat spiritualnya, kabut asap mulai menipis. Tubuh pria tua itu menghilang begitu saja di dalam ledakan. Qin San sudah menghancurkan kultivator alam mulia tingkat 6 itu hanya dengan satu kali kibasan pedang dewa. Patriark Jin dan orang-orang klan Jin yang melihat itu terpaku dengan wajah ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan seorang kultivator alam mulia tingkat 6 hanya dengan satu serangan? Mereka mungkin akan memaklumi jika Qin San adalah kultivator alam kekosongan. Namun mereka semua merasakan sendiri aura yang meluap dari tubuh Qin San hanya aura kultivator alam mulia tingkat 5. Beberapa dari mereka baru tersadarkan saat ledakan kembali menggema. Kali ini, puluhan kultivator alam suci dibuat terhempas oleh anak panah energi yang menghantam tubuh mereka. Orang-orang ini kembali mengangkat senjata mereka dan mencoba menghalau ribuan anak panah energi yang terus menghujani mereka. Patriark, kita harus meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kita semua bisa mati. Pemuda ini makin kuat dibanding terakhir kali datang ke kediaman klan Jin. Lihat saja, dia bahkan membunuh pelindung hanya dengan satu serangan, kata salah satu tetua yang melayang di dekat Patriark klan Jin dengan wajah tertekan. Patriark Jin mendesah mendengarnya. Dia juga tahu dengan apa yang dikhawatirkan tetua ini. Tapi bagaimana caranya mereka pergi? Kecuali para tetua yang sudah berada di mulia mengorbankan orang-orang klan Jin dengan basis kultivasi yang lebih rendah. Hal itu membuat Patriark Jin berpikir keras. Antara menyelamatkan diri sendiri atau tinggal di tempat ini melawan bersama yang lainnya, dengan resiko mereka semua berpotensi mati bersama. Qin San sendiri tak menunggu anak panah energinya habis menghujani orang-orang ini. Dia kembali melayang mendekat dengan tangan kosong. Dia memasukkan kembali pedang dewa ke dalam cincin ruangnya. Ini pertama kalinya dia kembali menggunakan pedang dewa. Setelah terakhir kali saat mendatangi kediaman klan Jin, tekanan yang ada pada pedang dewa terasa masih menyiksa bagi Qin San. Hal itu membuatnya memilih memasukkan kembali pedang dewa dibanding menggunakan pada orang-orang ini. Lagi pula dia yakin bisa memusnahkan 200 orang ini hanya dengan teknik miliknya ditambah busur tingkat mulia. Siluet Phoenix api terlihat di belakangnya dengan sayap yang terbentang. Api ungu menyala di tinju tangan kanannya. Udara di sekitar langsung mengalami peningkatan. 200-an orang-orang klan Jin yang tersisa ini serentak langsung membangun energi pembatas pada tubuh mereka untuk mengurangi hawa panas yang menusuk hingga tulang mereka. Lautan api kembali menyala di daratan bagian bawah saat energi api Sin-Sin digunakan Qin San pada teknik pukulan Phoenix api. Peningkatan suhu ekstrim membuat rumput dan pohon yang ada di daratan terbakar dengan sendirinya. Sial, kita semua sepertinya akan mati. Sebelum berperang dengan klan Sun, kata salah satu anggota klan Jin di alam suci. Tubuhnya sudah sangat tersiksa dengan hawa panas yang menusuk. Dia akhirnya mengalihkan semua energi miliknya untuk mempertebal energi pembatas untuk melindungi tubuh mereka. Hal yang sama dilakukan oleh kultivator alam suci lainnya. Mereka tak tahan dengan suhu panas yang menyiksa dan menggetarkan jiwa mereka. Qin San bergerak dengan langkah dewa kemudian muncul di sisi selatan kumpulan orang-orang klan Jin. Dengan tangan yang sudah terkepal dia mengayunkan tinjunya ke arah kultivator alam agung di depannya. Duar, ledakan besar menggema diikuti oleh terbelahnya kelompok besar klan Jin. Meski hanya mengarahkan tinjunya ke satu orang, namun ledakan dari energi api Sin-Sin tak hanya menghancurkan satu kultivator. Puluhan orang lainnya ikut meledak menjadi kabut darah akibat satu ayunan tinjunya. Hal itu dilakukan berulang-ulang hingga membuat orang-orang klan Jin yang tersisa melayang dengan ketakutan sambil mengedarkan indera spiritual mereka. Panah energi.
Yang menghujani mereka memang sudah habis, tapi gerakan Qin San yang muncul tiba-tiba dari berbagai arah jauh lebih merepotkan, belum lagi badai angin kecil yang merupakan perwujudan dari Qin Baihu yang menyatu dengan energi angin juga terus meledakkan satu persatu dari mereka. Patriark Jin terlihat panik, kemudian menoleh ke para tetua di sampingnya. "Ayo serang bersama, cari celah untuk meninggalkan tempat ini," katanya. Jumlah anggota klan Jin saat ini tersisa kurang dari 100. Menyadari hal itu membuat Patriark Jin merasa sia-sia untuk tinggal dan bertahan bersama. Daripada mati bersama, mending sebagian dari mereka menyelamatkan diri. Para tetua itu mengangguk bersamaan kemudian memaksimalkan energi ke dalam senjata spiritual mereka. Mereka pada dasarnya cukup sulit menyeimbangkan energi mereka di situasi seperti ini. Mereka juga butuh energi besar untuk melindungi tubuh mereka dari hawa panas yang cukup terasa. Saat Qin San muncul dari area timur, Patriark Jin dan para kultivator alam mulia ini mengangkat senjata spiritual mereka kemudian membelah rombongan klan Jin yang memiliki basis kultivasi lebih rendah. Mereka ingin menghadapi langsung Qin San secara bersama kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Qin San hanya tersenyum mencibir. Energi api Sin masih menyala terang di tinju kanannya. Dia mengayunkan tinjunya dan menabrakkan langsung dengan serangan puluhan kultivator alam mulia di depannya. Duar, Patriark Jin dan para tetua klan Jin di alam mulia terhempas ke belakang. Qin San juga terdorong tanpa luka di tubuhnya. Saat orang-orang klan Jin sudah menyeimbangkan tubuh mereka, puluhan orang ini langsung bergerak mencoba meninggalkan rekan mereka. Qin San hanya tersenyum mencibir melihat para kultivator alam mulia klan Jin. Ini ingin melarikan diri. Cahaya di beberapa titik nampak berkedip kemudian membentuk kubah cahaya menghalangi pelarian orang-orang ini. Dia sudah mengantisipasi ini sejak tadi. Karena itu, sejak kematian pelindung klan Jin, dia sudah mendirikan formasi pengurung mulia tahap 5 di area ini. Patriark Jin dan para tetuanya hanya terpelanting ke belakang kembali ke kelompok anggota klan Jin lain, begitu tubuh mereka menabrak cahaya yang mengurung mereka. Orang-orang klan Jin dengan alam yang lebih rendah dari alam mulia bahkan baru menyadari jika Patriark dan para tetua mereka bermaksud meninggalkan mereka di sini berjuang sendiri untuk hidup mereka. Dasar pengecut, kalian hanya memikirkan diri sendiri saat kami masih berjuang untuk melawan. Patriark, kamu begitu yakin ingin membawa klan ini berdiri di puncak bersama klan terkuat lainnya dengan bergabung dalam aksi klan Wui. Lihatlah sekarang, kamu malah membawa klan Jin hancur di bawah kekuasaanmu, hardik seorang di alam agung. Dia benar-benar marah dengan sikap Patriark Jin dan para tetua klan Jin di alam mulia yang ingin menyelamatkan diri sendiri. Konflik di antara para anggota klan Jin ini tidak berlangsung lama saat mereka merasakan suhu kembali meningkat di dalam formasi pengurung itu. Kali ini Qin San tak lagi menggunakan energi api Sin. Dia bahkan melepaskan api Sin dari pusat energinya dan membiarkan api surgawi itu keluar dan menari elegan di atas pundaknya. Satu persatu orang-orang klan Jin yang tak bisa menahan rasa panas jatuh ke darat dengan tubuh yang terbakar. Patriark Jin dan para kultivator alam mulia klan Jin bahkan mulai ikut kewalahan. Jangankan menerobos formasi pengurung yang mengitari mereka. Energi mereka kini terkuras untuk meminimalisir hawa panas di tubuh mereka. Kulit anggota klan Jin di alam agung dengan energi yang sudah menipis nampak mulai melepuh. Penggunaan energi untuk membangun energi pembatas pada tubuh mereka membuat mereka boros menggunakan energi di dantian masing-masing. Satu persatu dari mereka berteriak kepanasan sebelum tubuh mereka terbakar habis dan menjadi abu. Qin San dan Qin Baihu melayang tenang di luar formasi pengurung yang Qin San ciptakan. Tatapan mereka menajam pada satu persatu anggota klan Jin yang mati dalam kondisi yang mengenaskan. Di dalam formasi pengurung menyisakan 3 orang, salah satunya adalah Patriark Jin. Tolong ampuni kami. Klan Jin bersedia tunduk dan patuh pada klan Sun asalkan kalian mau melepaskan aku. Dukungan klan Jin setidaknya akan sangat berarti bagi klan Sun di kawasan tersembunyi ini, bujuk Patriark Jin.
Keringat sudah membasahi seluruh pakaian yang dia gunakan. Dua orang tetua yang masih bertahan di sampingnya juga dengan kondisi yang sama. Mereka yakin tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tak ada jalan lain selain meminta pengampunan dari pemuda ini. Qin San mendengus mendengar itu. Saat pertama kali aku muncul di gerbang kediaman kalian, bukankah sudah kukatakan aku dari klan Qin? Aku bahkan tak pernah menyebut diriku dari klan Sun. Pengakuan itu hanya datang dari pelindung klan Sun. Saat kalian memaki klan Qin hari itu, klan Jin sudah ditakdirkan untuk musnah, kata Qin San. Dia lalu meminta api Sin-Sin untuk meningkatkan suhu di dalam formasi pengurung miliknya. Api surgawi itu dengan senang hati melakukannya. Dia sudah melokalisasi hawa panas dari nyala apinya di dalam formasi pengurung. Hal itu membuat suhu di dalam formasi itu jauh melampaui batas normal yang bisa diterima oleh tubuh seorang kultivator alam mulia. Bahkan Sin-Sin memastikan kultivator alam kekosongan pun akan kesulitan menerima panas dari 5 tangkai nyala apinya. Jika tangkai kelima sudah terbentuk dengan sempurna, satu tangkai nyala api Sin-Sin kembali terlihat mengirimkan panasnya ke dalam formasi pembatas. Sebelumnya, dia baru menggunakan 3 tangkai nyala apinya dan membunuh puluhan orang di dalam formasi pengurung itu. Patriark Jin dan 2 tetua klan Jin di dalam formasi hanya bisa terpaku mendengar kalimat Qin San. Mereka tak menyangka jika pemuda ini sebenarnya memang dari klan Qin yang pernah diusir oleh leluhur klan tersembunyi ribuan tahun silam. Tahu begitu, sejak peristiwa itu, dia akan membocorkan hal itu pada klan tersembunyi lainnya. Namun karena percaya dengan klaim Sun Bao bahwa Qin San adalah jenius klan Sun, membuat mereka hanya diam dan tidak membocorkan peristiwa di luar gerbang mereka lalu pada klan lain. Lagi pula itu juga terkait kehormatan dan wibawa klan Jin. Sial, klan Sun ternyata sudah membodohi kita semua. Aku berharap musnahnya klan Jin akan diikuti dengan musnahnya klan Sun. Batin patriark klan Jin yang merasa tulangnya bahkan sudah akan meleleh. Kulitnya bahkan mulai melepuh dan rambut yang sudah berguguran. Matanya menatap tajam ke arah Qin San kemudian berteriak dengan suara lantang. Kamu mungkin membunuh dan memusnahkan klan Jin hari ini. Tapi klan Qin tak akan pernah bisa kembali ke wilayah ini. Klan Hui, klan Ling, klan Shen dan klan Li tak akan pernah bisa kamu tundukkan, katanya dengan suara yang penuh amarah. Tak butuh waktu lama, 3 orang itu akhirnya ikut berubah menjadi debu. Energi pembatas mereka tak bisa lagi melindungi tubuh ketiganya dari suhu panas yang kembali meningkat setelah api Sin-Sin kembali mengirimkan hawa panas dari 1 tangkai tambahan nyala apinya. Tak ada penyesalan di hati Qin San setelah membantai klan Jin tanpa menyisakan satu pun dari rombongan ini. Sejak mereka menyebut klan Qin sebagai pengkhianat dan klan terlaknat, klan ini memang sudah ditakdirkan untuk menjadi korban kekejaman Qin San. Setelah meruntuhkan formasi pengurung yang sebelumnya mengurung patriark Jin dan anggota klannya, Qin San dan Qin Baihu kembali bergerak. Mereka mencoba bergerak melingkar dari titik kumpul yang disetujui para klan yang akan menyerang klan Hui. Qin San berharap setidaknya masih bisa menggagalkan beberapa klan lainnya sebelum mereka tiba di titik kumpul yang dimaksudkan. Di benua Yanchun, 6 orang dari dunia langit yang sebelumnya muncul di pinggiran hutan Gunung Wuji dan menemukan jurang peninggalan Ming Roksue, terus menjelajahi kota demi kota mencari jejak Ming Roksue. Sayangnya mereka sama sekali belum menemukan petunjuk apapun. Saat ini 6 orang itu nampak berada di kota Sarempo, ibu kota kerajaan Qin. Dulu kita ini adalah ibu kota kerajaan Ying sebelum dihancurkan oleh Qin San. Setelah kekaisaran Qin terbentuk, bekas wilayah kekuasaan kerajaan Ying diserahkan pada keluarga Qin dari kota Nahui yang ditemukan Qin San saat masih berada di Sekte 9 Naga. Raja yang memimpin kerajaan Qin saat ini adalah Qin Su. 6 orang itu berjalan menyusuri kota dengan berjalan kaki. Berbeda saat berada di kota lainnya, mereka kini membaur dengan orang lainnya dengan menyembunyikan aura. Mereka berharap dengan seperti ini, mereka bisa menyaring informasi mengenai keberadaan Ming Roksue. Tuan Tu,
Aku perhatikan tempat yang selalu ramai di dunia bawah ini sama dengan yang ada di dunia langit, yakni kedai makanan seperti ini. Ada baiknya kita mencoba masuk ke kedai makanan dan mendengarkan obrolan orang-orang yang ada di dalam. Biasanya, tempat terbaik untuk mendapatkan informasi adalah mendengarkan obrolan orang di kedai makanan dan minuman, kata salah satu pemuda di antara 6 orang itu. Pria parubaya yang dipanggil Tuan Tu mengangguk pelan. Dia kemudian memimpin 5 orang lainnya memasuki kedai makanan yang terlihat cukup ramai. Mereka memesan beberapa potong daging panggang dan arak spiritual. Setelah beberapa lama duduk di meja mereka, ke-6 orang itu sama sekali tak menemukan informasi yang ingin mereka dengar, kecuali cerita soal Kaisar Qin. Sepertinya orang yang bernama Kaisar Qin ini cukup menarik. Dia mendeklarasikan diri sebagai penguasa dunia bawah. Tuan Tu, apa Anda tidak tertarik untuk bertemu orang yang mereka panggil Kaisar Qin itu? Siapa tahu Kaisar Qin itu memiliki informasi mengenai wanita sialan itu, kata satu-satunya wanita di antara 6 orang ini. Tu Lingko mengangguk pelan sambil mengunyah daging panggang di mulutnya. Gadis bernama Liu Lifen kemudian menoleh ke meja yang ada di sebelahnya. Hai kamu, panggilnya pada pemuda yang duduk di sebelah meja mereka. Gadis cantik, kamu memanggilku, kata pemuda itu mencoba menggoda Liu Lifen. Iya, aku memanggilmu, bisa kamu mendekat ke sini, kata Liu Lifen dengan wajah menggoda. 5 rekannya hanya diam menikmati hidangan di meja mereka. Meski mereka tahu, pemuda di sebelah mereka benar-benar mencari kematiannya sendiri. Pemuda itu segera berdiri dengan wajah serakah kemudian melangkah mendekati Liu Lifen. Begitu jaraknya sudah sisa 1 langkah dari Liu Lifen, pemuda itu ambruk dengan posisi berlutut. Seluruh tulangnya tiba-tiba terasa rapuh. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Katanya dengan wajah penuh ketakutan. 5 rekan pemuda tadi yang duduk di meja yang sama berdiri dengan wajah ketakutan. Mereka tak berani mendekat untuk membantu rekan mereka. Dia tahu persis rekan mereka adalah kultivator alam elemen namun dibuat tak berdaya oleh gadis ini. Sementara mereka tak melihat gadis ini melakukan apapun. Liu Lifen tersenyum menggoda kemudian berdiri dari kursinya lalu mendekati pemuda tadi yang sudah berlutut dan kesulitan menggerakkan tubuhnya. Rasa sakit terlihat di wajahnya dan getaran pada tubuh pemuda itu. Namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Berani sekali kamu manusia dunia bawah rendahan mencoba menggodaku. Bahkan hanya dengan menatapku, kamu akan mati. Dan kamu malah berani menggodaku, bisiknya kemudian meraih leher pemuda itu lalu mematahkannya. Tak ada orang di dalam kedai itu yang berani membela pemuda tadi. Mereka semua diam dengan wajah ketakutan. Liu Lifen kemudian menatap 5 rekan pemuda tadi yang berdiri dengan tubuh gemetar. Saat tatapan Liu Lifen tertuju ke mereka, 5 pemuda itu segera menundukkan kepala mereka dan tak berani melihat wajah Liu Lifen. Kalian, katakan padaku berapa lama perjalanan yang dibutuhkan dari kota ini ke ibu kota Kekaisaran Qin, tanyanya. Salah satu pemuda itu menjawab dengan suara terbata-bata. Jika Anda seorang kultivator alam Raja Surgawi, butuh waktu 2 hari 2 malam, tapi Anda juga bisa menggunakan teleportasi yang ada di Istana Raja Qin. Tapi Anda perlu izin pihak istana untuk menggunakan formasi teleportasi itu, kata salah satu pemuda dengan suara ketakutan tanpa mengangkat wajahnya. Di Istana Kerajaan Qin, Raja Qin Su nampak sedang duduk di taman belakang istana. Qin Su dulunya hanya kepala keluarga Qin yang ada di kota Nahui di dalam kawasan perlindung Sekte 9 Naga. Setelah Qin San membentuk Kekaisaran Qin, dia menyerahkan bekas wilayah kerajaan Ying padanya dan memintanya membentuk kerajaan Qin di bawah perlindungan Kekaisaran Qin. Kening pria tua ini tiba-tiba mengalami kerutan saat merasakan aura yang sangat kuat sedang mendekati istananya. Sepertinya 6 orang itu sudah sampai di sini, batinnya. Tatapannya mengarah ke arah selatan istana kerajaan Qin. Dia lalu melayang meninggalkan taman belakang kemudian berhenti di atas dinding tinggi istana kerajaan Qin. Tak lama berselang, 6 orang yang terdiri dari 2 pria parubaya,
3 pemuda dan 1 gadis muncul tak jauh dari tempatnya melayang. Raja Kinsu menarik nafas panjang kemudian sedikit menundukkan kepalanya. Selamat datang di istana kerajaan Qin. Aku, Raja Kinsu menyambut tuan muda dan nona di istana kami, kata Kinsu dengan nada yang terdengar penuh kesopanan. Dia sudah mendapatkan pesan dari penguasa agung Sekte Sembilan Naga, Yuan Huanran agar tak melakukan perlawanan di saat 6 orang ini muncul di ibu kota kerajaan Qin. Lagi pula, bagi Kinsu tak ada gunanya dia mengerahkan orang untuk melakukan perlawanan pada 6 orang ini. Dia sudah mendengar dengan jelas, jika basis kultivasi 6 orang ini kemungkinan sulit ditandingi oleh siapapun yang ada di benua Yanchun, bahkan oleh 3 monster tua benua Yanchun yang saat ini berada di alam Raja Suci. Sementara dia hanyalah kultivator alam Raja Surgawi. Hal itu membuat Kinsu mengikuti saran Yuan Huanran untuk tak melakukan perlawanan jika 6 orang ini tiba di kerajaannya. 6 orang yang muncul itu menatap tajam Kinsu. Jadi kamu raja dari kerajaan ini? Hanya kultivator alam Raja Surgawi, kata satu-satunya gadis di antara 6 orang. Dengan tatapan merendahkan ke arah Raja Kinsu. Tanpa memperlihatkan kekesalan, Raja Kinsu mengangguk pelan. Orang-orang ini memang tak menampakkan auranya, namun Kinsu juga enggan mencoba menelisik basis kultivasi orang-orang ini. Dia tak ingin menyinggung 6 orang ini yang bisa berakibat kehancuran bagi kerajaan yang dipimpinnya. Benar nona, kerajaan yang aku pimpin hanyalah kerajaan kecil. Mungkin hanya akan setingkat dengan 1 klan di benua Sang Gu, katanya memberi jawaban yang terdengar tenang. Kalimatnya ini sukses membuat 6 orang ini terlihat berpikir. Jadi maksudmu benua yang kamu tempati ini adalah benua termiskin di dunia sialan ini? Kata gadis itu lagi. Kinsu mengangguk pelan. Dia akhirnya percaya jika orang-orang ini memang bukan berasal dari dunia bawah seperti dugaan Yuan Huanran yang disampaikan kepadanya. Melihat reaksi 6 orang ini, membuatnya makin yakin. Benua Yanchun ini hanyalah benua termiskin dari 4 benua yang ada di dunia bawah. Anda tak akan menemukan kultivator kuat di benua ini. Berbeda di benua Sanggu yang dikenal dengan sebutan surga dunia bawah, katanya lagi. Dia bukan ingin menjelaskan kekuatan yang ada di dunia bawah. Dia hanya ingin mempengaruhi 6 orang ini agar segera meninggalkan benua Yanchun ke benua Sanggu. Setidaknya, di benua Sanggu, mungkin beberapa orang di benua itu bisa menangani 6 orang ini. Benar saja, pria paruh baya di antara 6 orang itu, Tulingko nampak mengerutkan keningnya lalu membuka mulutnya. Aku mendengar, malah Kaisar Qin penguasa dari benua Yanchun ini berhasil menyatukan kekuatan di dunia bawah. Bukankah itu berarti benua ini lebih hebat, ujarnya. Kinsu tersenyum lalu membuka kembali mulutnya. Kaisar Qin adalah jenius muda yang tak bisa dibandingkan dengan kami semua di benua Yanchun ini. Setelah menyatukan benua Yanchun, dia meninggalkan benua ini dan ke benua Sanggu. Dia berhasil dinobatkan sebagai penguasa dunia bawah karena bantuan beberapa sekte di benua Sanggu, katanya. Gadis di antara 6 orang itu nampak mengernyit mendengar kalimat Kinsu. Maksudmu, Kaisar Qin itu masih sangat muda? Tanyanya. Kinsu mengangguk pelan mendengar pertanyaan itu. Liu Lifen tersenyum mendengar itu lalu menoleh ke pemuda di sampingnya. Menarik, Kak Bo, sepertinya kamu harus mencoba kekuatan penguasa dunia bawah ini, kata gadis itu. Pemuda di sampingnya hanya mendengus mendengar itu. Cih, jenius apanya? Dia hanya disebut jenius karena memang tak ada yang benar-benar bisa disebut jenius di dunia bawah ini, jawab pemuda yang dipanggil Kak Bo oleh Liu Lifen. Tulingko sendiri terlihat menyipit lalu kembali melontarkan pertanyaannya. Jadi Kaisar Qin tak ada di istana kekaisaran Qin? Tanyanya. Kinsu mengangguk pelan. Kaisar Qin saat ini bertahta di benua Sanggu, katanya. Dia memang bermaksud menggiring orang-orang ini meninggalkan benua Yanchun sehingga sengaja mengatakan itu semua. Apa kalian di benua Yanchun ini memiliki sarana teleportasi ke benua Sanggu? Tanya Tulingko lagi. Kinsu menggelengkan kepalanya. Tidak ada,
Kami hanya memiliki teleportasi antara kota dan kerajaan di bawah perlindungan Kekaisaran Qin, katanya. Qin Su akhirnya mengajak 6 orang itu untuk memasuki istana. Melihat Qin Sa menyambut mereka dengan baik, Tu Lingko setuju memasuki istana Raja Qin. Dia memang butuh banyak informasi dari seseorang. Di kawasan tersembunyi, saat ini Qin San terlihat bergerak di antara ratusan orang dengan tinju yang terkepal dengan siluet naga di belakangnya. Dia kembali menemukan rombongan lain yang bergerok ke titik kumpul koalisi klan Wui. Klan yang saat ini dihadangnya adalah klan Sui. Salah satu klan dari kelompok 21 yang sudah pernah berkolusi dengan klan Wui sejak masih di turnamen yang Qin San ikut saat mewakili klan Sun. Ini sepertinya pemuda klan Sun yang menggunakan topeng saat di turnamen. Aku masih mengingat dengan jelas teknik yang digunakannya ini. Tapi bagaimana dia menerobos 2 alam kecil hanya dalam waktu sesingkat ini? Dia sudah berada di alam mulia dan bisa menerobos secepat ini, gumam Patriark klan Sui yang mengingat dengan jelas Qin San menggunakan teknik pukulan naga saat turnamen lalu. Qin San sendiri sama sekali belum mengeluarkan satu kata pun sejak bertemu anggota klan ini. Dia langsung melancarkan serangannya sejak pertama kali melihat bendera klan yang dibawa orang-orang ini. Dia juga mengingat dengan jelas jika klan Sui ini sudah bergabung dengan klan Wui sejak awal. Pelindung klan Sui segera melayang membelah rombongan anggota klannya mencoba menghentikan Qin San yang terus menyasar anggota klan Sui yang hanya berada di alam suci dan Raja Suci. Setiap kali dia muncul dan mengayunkan tinjunya, 1 atau 2 kultivator alam suci dan Raja Suci akan berubah menjadi kabut darah. Patriark Sui yang berada di alam mulia tingkat 4 tidak habis pikir dengan daya ledak dari pukulan pemuda ini. Meskipun dia bisa merasakan dengan jelas pemuda ini 1 tingkat alam kecil di atasnya, namun tetap saja disangsi bisa melakukan apa yang dilakukan Qin San saat ini meskipun dia berada di alam mulia tingkat 5, pelindung klan Sui dengan pedangnya yang mengkilat menerjang ke depan. Bilah pedang menghadap langsung ke tubuh Qin San. Tanpa mengeluarkan senjata spiritualnya, Qin San malah hanya diam sambil menatap lekat pelindung klan Sui yang kini mengayunkan pedangnya ke arah lehernya. Cahaya emas yang menyelimuti tubuh Qin San menyeruak deras diikuti dengan Qin San yang mengangkat tangannya untuk menggapai bilah pedang agung kualitas rendah di tangan pelindung klan Sui. Wush! Duar! Krak! Pelindung klan Sui terpaku sesaat sebelum segera mengambil langkah mundur saat melihat pedang agung di tangannya dirusak hanya dengan tangan kosong oleh pemuda di depannya. Bagaimana dia melakukannya? Batinya sambil melihat pedangnya yang patah setelah ditangkap dengan 2 jari oleh Qin San. Bibir atas Qin San terangkat lalu bergerak ke arah pelindung klan Sui. Pria itu langsung merespon dengan memasukkan kembali pedangnya yang rusak lalu mengepalkan tangannya. Hatinya kini dilanda kecemasan saat merasakan tekanan dari Qin San. Alamnya lebih tinggi 1 tingkat alam kecil dari Qin San, namun jiwanya benar-benar bergetar saat merasakan aura milik Qin San. Duar! Ledakan menggema ketika kedua tinju bertabrakan di udara. Fluktuasi energi meyeruak deras mendorong para kultivator dengan alam rendah. Sementara tubuh tua pelindung klan Sui terhempas jauh ke belakang dengan darah yang tak hentinya keluar dari mulut dan hidungnya. Beruntung, putranya, Patriark Sui segera menangkap tubuhnya hingga tidak menabrak bukit yang ada di belakangnya. Anak ini, dia sangat kuat, tidak bisa. Kita tidak akan bisa mengalahkannya bahkan dengan jumlah kita yang lebih banyak. Pria tua itu memaksakan dirinya melayang sendiri dengan darah yang masih terlihat di sudut bibirnya. Anak muda, hentikan. Apa yang kamu inginkan dari kami, katanya. Qin San tersenyum mendengar itu, lalu membuka mulutnya. Aku menginginkan kalian semua menjadi budakku, katanya. Seorang pria tua di alam mulia tingkat 3 yang melayang di sekitar Patriark Sui berteriak dengan amarah. Lancang. Sejak kapan di kawasan tersembunyi ini sebuah klan diperbudak oleh klan lainnya, katanya dengan nada penuh amarah. Qin San hanya mendengus mendengarnya, sejak kalian mengusir klanku keluar dari kawasan tersembunyi ini.
Maka kalian semua yang memiliki leluhur yang bergabung dalam pengusiran itu memiliki dua nasib. Musnah atau menjadi budakku, jawab Qin San. Bukankah kamu jenius klan Sun? Kami bahkan belum melakukan apapun pada klanmu. Begini saja, kami akan menarik mundur klan kami dan tak akan bergabung dalam aksi klan Wui, asalkan kamu menghentikan pertikaian ini, kata Patriark Zui. Meskipun tak benar-benar bermaksud menarik diri, Patriark Zui berusaha menghindari pertempuran awal ini. Dia hanya bermaksud ingin mengelabui Qin San. Siapa yang mengatakan padamu jika aku jenius klan Sun? Namaku Qin San, aku adalah keturunan klan Qin yang pernah diusir dari kawasan ini. Aku kembali untuk mengambil hak klanku yang kalian rebut ribuan tahun silam, kata Qin San. Tatapannya membara membuat orang yang melihatnya bergedik nyeri. Perlindungan klan Zui nampak termangu sebentar lalu membuka mulutnya. Kamu dari klan pengkhianat itu, Cih. Leluhur kami sudah pernah mengusir klanmu dari kawasan tersembunyi. Sejak kapan kalian klan Qin masih memiliki hak di kawasan tersembunyi ini, kata pria tua itu. Tatapan Qin San menyipit, aura dari tubuhnya kembali meledak. Kali ini jauh lebih menakutkan dari aura yang sebelumnya dirasakan orang-orang ini. Pelindung klan Zui sukses membangkitkan amarah Qin San. Busur mulia muncul di tangannya. Tanpa melanjutkan obrolan itu, Qin San menarik tali busur itu kemudian melepaskan ribuan akan panah energi ke arah seratusan lebih anggota klan Zui yang terpisah. Duar, duar, duar. Anak panah energi itu menghujani orang-orang itu tanpa ampun sedikit pun. Badai besar dari arah lain juga datang hasil kepakan sayap besar Qin Baihu. Di belakang Qin San, siluet Phoenix api muncul dengan api yang terlihat menyala di kepalanya. Suhu meningkat drastis membuat kepanikan di antara orang-orang klan Zui. Pelindung klan Zui mengusap darah yang ada di bibirnya kemudian kembali bersiap dengan Patriark Zui dan beberapa tetua klan Zui di alam mulia. Ayo serang bersama-sama, kata pria tua itu. Dia memimpin lebih dari 10 orang menerjang ke arah Qin San. Namun saat di jarak tertentu, orang-orang ini merasakan energi pembatas yang melindungi tubuh mereka tanpa mampu meminimalisir hawa panas yang menusuk hingga tulang mereka. Hal itu membuat mereka segera menarik energi mereka sebagian yang akan digunakan untuk menyerang untuk mempertebal energi pembatas pada tubuh mereka. Qin San hanya tersenyum mencibir lalu bergerak mendekati orang-orang itu. Hanya dalam beberapa gerakan, dia menghancurkan tubuh pelindung klan Zui, Patriark Zui dan tubuh para tetua itu. Mereka tersiksa dengan hawa panas yang dibawa Qin San dari nyala api yang ada di tinjunya. Qin San memang tidak meminjam energi api Sin-Sin. Dia langsung meminta Sin-Sin keluar dari dantiannya untuk melapisi tinjunya. Hal itu membuat orang-orang tadi kesulitan menahan rasa panas. Di bawah anak panah energi, puluhan anggota klan Zui yang masih bertahan nampak putus asa saat melihat pelindung, Patriark dan para tetua mereka yang berada di alam mulia semuanya mati di tangan Qin San. Ingatlah untuk menyalahkan leluhur kalian atas apa yang sudah mereka lakukan atas klan Qin, kata Qin San. Dia tak mengasihi satupun orang dari klan Zui yang ada di tempat ini. Di titik kumpul yang disepakati klan Wui bersama 20 klan lainnya, 2 rombongan nampak sudah tiba di tempat itu. Mereka adalah anggota klan Chong dan klan Su. 2 pelindung kedua klan berdiri bersama sambil merasakan area sekitar dengan indera spiritual mereka. Seharusnya klan Bio sudah sampai di sini lebih dulu. Bagaimanapun, jarak kawasan kediaman mereka jauh lebih dekat dari kita berdua. Mereka bahkan belum sampai hingga saat ini, kata pelindung klan Chong dengan penuh protes. Pria tua di depannya mengangguk pelan lalu membuka mulutnya. Mereka mungkin mengira sedikit lagi sudah bisa sejajar dengan 7 klan terkuat. Padahal pelindung Bio bahkan baru berada di alam mulia tingkat 6 seperti kita, balasnya. Saat kedua pria tua saling berbicara, rombongan lain nampak mendarat di area datar itu. Mereka adalah klan dari kelompok 21 lainnya. Aku tidak menyangka kalian lebih dulu tiba di sini dari kami. Padahal kediaman kalian cukup jauh dari sini,
kata pria tua yang baru datang kemudian bergabung berdiri dengan dua pria tua lainnya tadi. Dari 3 klan itu setidaknya ada 700-an orang yang kini berkumpul di tempat itu. Berdasarkan waktu yang mereka sepakati, semua klan setidaknya harus sampai di tempat ini sebelum dini hari. Rombongan yang dipimpin klan Wui, klan Ling, klan Seng dan klan Li itu rencananya akan mulai bergerak ke arah kediaman klan Sun saat pagi hari. Di tempat yang cukup jauh dari titik kumpul 21 klan yang menyerang ke klan Sun, Qin San kembali berhasil menghadang satu klan. Kali ini, di depannya dan Qin Baihu, ada 20 orang yang melayang dengan wajah penuh ketakutan. Sama dengan klan Bio, pelindung klan ini juga memberikan jawaban yang memuaskan bagi Qin San. Sehingga dia mengampuni 20-an orang ini setelah mereka bersedia tunduk dan ditanami segel budak di dalam lautan kesadaran mereka. Kalian kembalilah ke kediaman klan Fen. Tunggu kabar dariku, kata Qin San. 20-an orang itu nampak membungkuk ke arah Qin San saat mendengar perintah itu. Usai mengatakannya, Qin San melompat ke punggung Qin Baihu kemudian kembali bergerak ke arah barat. Saat ini, dia sudah menghalangi 6 klan untuk bergabung di titik kumpul mereka. 4 klan di antara 6 klan itu berakhir tragis dengan tidak mendapatkan pengampunan dari Qin San setelah mereka malah membangkitkan amarah Qin San karena menyebut klan Qin sebagai klan terkutuk dan klan pengkhianat. Memanfaatkan energi angin, Qin Baihu bergerak sangat cepat di ketinggian ekstrim. Qin San berharap masih bisa menemukan satu klan lainnya yang belum sampai di titik kumpul mereka. Qin Baihu menghentikan gerakannya saat Qin San memberikan perintah, namun keduanya langsung kembali bergerak begitu Qin San memberikan kode. Mereka berdua menarik seluruh aura dari tubuhnya saat merasakan kekuatan yang menakutkan dari rombongan yang tadi mereka incar. Bos, aura salah satu dari rombongan tadi sangat menakutkan, kata Qin Baihu sambil terbang menjauh. Sepertinya rombongan tadi adalah salah satu klan terkuat. Dari ancaman yang aku rasakan, aku memperkirakan. Aura tadi datang dari seorang yang berada di alam kekosongan, jawab Qin San. Di tempat Qin San dan Qin Baihu tadi berhenti, seorang pria tua nampak muncul dengan kerutan di dahinya. Kenapa aku merasa ada seseorang tadinya di sini? Namun aku sama sekali tidak merasakan keberadaan orang itu sekarang, gumam pria tua itu dengan indera spiritual yang meluap menjangkau area yang luas. Pria tua ini adalah pelindung klan Ling, Ling Yang. Aura pria tua inilah yang tadi dirasakan Qin San dan Qin Baihu sehingga mereka memutuskan untuk bergerak kembali dengan cepat. Qin San memang belum menargetkan klan terkuat dalam aksinya saat ini. Dia hanya ingin mengurangi jumlah orang yang mendatangi klan Sun dari kalangan klan kelompok 21. Sehingga saat dia merasakan ancaman tadi, dia memutuskan untuk menjauh. Kali ini, Qin San kembali menemukan rombongan yang berisi 300-an orang. Dari basis kultivasi yang dia rasakan, kultivator dengan alam tertinggi di rombongan ini hanyalah kultivator alam mulia tingkat 6. Baihu, kita selesaikan urusan dengan satu klan ini kemudian kita segera kembali ke tempat klan Sun bertahan, kata Qin San. Qin Baihu hanya mengangguk kemudian meluncur turun dengan kecepatan maksimal. 300-an orang yang awalnya bergerak dengan melayang rendah di atas pepohonan yang rimbun menghentikan gerakan mereka. Pria tua yang memimpin rombongan itu terlihat penuh waspada saat merasakan ancaman yang datang dari ketinggian. Menyadari waktu yang makin sempit membuat Qin San tak menahan diri sedikit pun pada klan yang ditemukannya kali ini. Dia melayang rendah dengan pedang dewa di tangannya. Tatapannya menajam pada pria tua yang memimpin rombongan klan ini. Aku akan memberikan kesempatan pada kalian, tunduk padaku dan kalian semua bisa selamat, kata Qin San. Pria tua yang merupakan pemimpin dari rombongan ini mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan ancaman dari pemuda yang muncul ini meskipun dia juga bisa merasakan basis kultivasi Qin San yang hanyalah kultivator alam mulia tingkat 5. Meski memiliki basis kultivasi dengan alam kecil yang lebih tinggi satu tingkat, namun dia benar-benar bisa merasakan ancaman dari aura yang meluap dari Qin San dan pedang dewa. Siapa kamu? Muncul di sini dan tiba-tiba meminta kami tunduk,
kata pria tua itu penuh telisik. Rombongan ini adalah kelompok klan Xian, salah satu klan yang kuat di antara klan kelompok 21 meskipun pelindung klan Xian masih berada di alam mulia tingkat 6, namun patriark mereka sudah berada di alam mulia tingkat 5. Hal itu membuat klan Xian ini cukup dihormati di kalangan klan kelompok 21. Mereka memiliki potensi yang cukup bagus di masa depan dengan perkembangan patriark mereka yang satu tingkat lebih tinggi dari klan kelompok 21 lainnya. Aku Qin San, keturunan klan Qin. Aku datang untuk mengambil kembali hak klan Qin di wilayah tersembunyi ini. Aku hanya akan memberikan kalian satu kesempatan, kata Qin San sambil menatap pria tua itu menunggu jawaban dari pria tua ini. Pelindung klan Xian nampak termangu mendengar itu. Tidak ada klan di kawasan tersembunyi ini yang tak tahu soal klan Qin. Patriark Xian terlihat ikut melayang lebih tinggi dan berhenti di dekat pelindung klan Xian begitu mendengar pengakuan pemuda ini. Apa buktinya kamu adalah keturunan klan Qin? Berikan buktinya dan aku akan membuat keputusan, kata pelindung klan Xian sesaat setelah mendapat lirikan berarti dari putranya yang juga patriark klan Xian. Pelindung Xian tak ingin meremehkan ancaman pemuda ini, dia bisa merasakan dengan jelas ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Qin San. Qin San memang sengaja mengeluarkan langsung pedang dewa untuk membuat orang-orang ini berpikir dua kali untuk melawan. Karena situasinya yang makin mendesak, membuat Qin San lebih memilih menundukkan klan ini dibanding harus menghadapi mereka terlebih dahulu sehingga memakan waktunya untuk segera kembali bergabung dengan klan Sun. Qin San menarik sesuatu dari cincin ruangannya, sebuah benda kecil muncul di tangannya kemudian ditunjukkan ke arah pelindung klan Xian. Pria tua itu langsung terpaku melihat segel yang ada di tangan Qin San. Itu adalah segel klan Qin. Gambar segel ini memang beredar luas di kalangan klan tersembunyi. Apalagi sejak leluhur para klan tersembunyi ini tak bisa menemukan segel ini dalam aksi mereka ribuan tahun silam. Pelindung Xian dan patriark Xian saling melirik kemudian bersamaan membungkukkan badan mereka ke arah Qin San. 300-an anggota klan Xian ikut membungkukkan badan mereka begitu melihat pelindung dan patriark mereka. Aksi keduanya membuat Qin San tersentak. Dia tak menyangka akan mendapat penghormatan tulus dari orang-orang ini begitu ia memperlihatkan segel klan Qin. Apa orang-orang klan ini juga memiliki hubungan dengan klan Qin di masa lampau? Batin Qin San melihat cara orang-orang klan Xian ini langsung membungkuk begitu melihat segel yang ada di tangannya. Apa kami bisa mengundang Anda kembali ke kediaman klan Xian? Tanya pelindung klan Xian dengan tatapan penuh harap ke arah Qin San. Orang tua ini seperti sedang menahan sesuatu yang ingin dikatakannya di tempat ini. Aku belum bisa sekarang. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja sekarang. Aku tak memiliki banyak di waktu di sini bersama kalian, kata Qin San. Meski melihat ketulusan penghormatan orang-orang ini, namun dia sama sekali tidak menurunkan tingkat kewaspadaannya, menekannya tetap meluap deras begitu pula tekanan yang diberikan pedang dewa. Pelindung klan Xian nampak menarik nafas panjang. Aku tidak yakin di sini aman untuk mengatakan ini pada Anda, jawabnya. Qin San terlihat menyipit mendengar itu. Dia belum percaya sepenuhnya dengan pria tua ini. Aku akan mendengarkanmu dan di tempat yang aku jamin tak akan bisa didengar oleh siapapun. Tapi dengan syarat, kalian berdua membiarkanku menanam segel budak di lautan kesadaran kalian berdua, kata Qin San. Pelindung klan Xian dan patriark Xian hanya tersenyum mendengar itu lalu membuka celah lautan kesadaran mereka. Bahkan jika Anda ingin memasang segel budak untuk seluruh anggota klan Xian, kami bersedia, kata pelindung klan Xian dengan senyuman di bibirnya. Qin San makin dibuat terkesan dengan pria tua ini dan anggota klannya. Tidak perlu, aku hanya akan menanamkan pada kalian berdua, kata Qin San lalu menanam segel budak di lautan kesadaran pelindung dan patriark klan Xian. Qin San lalu merentangkan tangannya. 6 titik cahaya terbangun di sekitar mereka bertiga. Kubah cahaya lalu menutupi area itu dan menutup seluruh akses baik pendengaran dan penglihatan dari pihak luar. Termasuk menghalangi indera spiritual seseorang.
Ini adalah formasi pembatas mulia tingkat 5, Patriark dan pelindung klan Xian terkesima melihat dan merasakan tingkatan formasi pembatas yang berdiri ini. Keturunan klan Qin memang tak bisa dibandingkan dengan jenius klan apapun. Mereka selalu unggul di segala hal, batin pelindung klan Xian. Sekarang, kamu bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Tak perlu mengkhawatirkan apapun. Bahkan kultivator alam kekosongan pun masih harus menghancurkan formasi ini dengan kekuatan penuhnya untuk tahu apa yang kita bicarakan di dalam sini, kata Qin San. Pelindung klan Xian menanggapinya dengan anggukan ringan. Dia sama sekali tak meragukan kalimat Qin San itu saat tahu tingkatan formasi pembatas yang berdiri ini. Pertama, karena Anda memegang segel klan Qin, maka aku memastikan Anda memang keturunan klan Qin, kata pelindung klan Xian membuka kembali pembicaraan. Qin San mengernyit mendengarnya. Apa? Kamu tidak curiga jika segel yang ada di tanganku ini palsu? Kata Qin San, dia melihat sendiri jika segel yang ada di tangannya memiliki duplikat yang selama ini dipegang oleh keluarga Qin di benua Yanchun. Dia baru menemukan segel asli ini dari warisan klan Qin yang tersimpan di sekte kuil kuno. Pelindung klan Xian tersenyum mendengarnya lalu bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.